Di video kali ini, gue bakal bahas sudut pandang yang lebih unik nih. Biasanya gue suka bahas sudut pandang tentang bagaimana cara menjadi investor dengan mengcopy sinyal dari para analis di Trader Family yang kemudian kita manfaatkan untuk lolos di pro firm. Dan khusus untuk video kali ini, gue bakal nge-share tentang tips dan trik nih. Kira-kira bagaimana cara menjadi analis pilihan nih. Analis pilihan gue lah, ala-ala gue. Di mana itu akan masuk ke radar-radar gue lah. Dan mungkin radar-radar para investor lainnya yang bertipikal seperti gue. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya ya. Dan tips pertama dari gue adalah menggunakan risk to reward ratio atau probabilitas yang tidak pasaran. Dan kalau bisa kalian ngeliat ke layar, ini adalah salah satu channel yang gue tunjukin. Dimana di sini gue juga udah memilih beberapa channel dari para channel-channel pilihan lah yang selalu muncul di first page-nya ketika kalian ngebuka tab copy sinyal. Dimana salah satu channel pertama yang bakal gue bahas adalah Premium 354. Dimana kalau bisa kalian lihat nih, ini dia itu memiliki probabilitas yang cukup rendah ya. Kalian bisa ngeliat di sini, dimana bagian hijaunya ini cukup pendek dan bagian merahnya cukup panjang banget. Ini gue dengan tanpa ngitung aja, gue aja mungkin bisa tahu lah ini probabilitasnya sekitar 20-35%-an. Ya bisa gue bilang ini probabilitasnya cukup buruk. Tapi dengan probabilitas yang cukup buruk ini, emang diimbangi dengan error rasionya itu yang cukup tinggi. Dimana kalau kalian lihat di sebelah kiri ini ya, itu perbandingan error ratio bisa sekitar 1:4-an. Dimana ini adalah error ratio yang besar banget. Cuman seperti yang gue sering sampaikan lah di beberapa video gue sebelumnya ya, bahwa ketika kita mengcopy gitu sinyal dari para analis ke pro firm, kita tuh selalu mengedepankan yang namanya resiko. Dimana ketika kalian gitu memiliki channel dengan probabilitas yang cenderung rendah, itu kemungkinan besar yang berarti consecutive loss itu bakal terjadi sering banget gitu. Dan consecutive loss yang terlalu sering terjadi ini adalah salah satu racun paling berbahaya untuk menciptakan yang namanya drawdown. Dan ketika akun kita udah kena drawdown, mau nggak mau akun kita pasti nonaktif ataupun gagal di challenge-nya. Makanya gue sering banget nih rekomendasiin di video-video gue yang sebelumnya ya. Gue itu selalu mengedepankan analis yang memiliki probabilitas tinggi. Even kalau bisa dia memiliki error rasionya itu yang negatif ya. Kalau kalian masih bingung gitu, maksudnya error rasio negatif itu gimana ya? Jadi intinya ketika kalian itu meresikokan yang lebih besar daripada nilai profitnya. Jadi misalnya kalian memiliki risknya senilai 1, tapi ketika take profit, itu kalian cuma mendapatkan 0,8 atau mungkin kurang daripada hal itu. Dan ini bukan jadi hal yang masalah ya bagi gue ya. Karena seperti yang gue juga jelaskan lah, bahwa error rasio selalu berhubungan dengan yang namanya probabilitas. Ketika lu memiliki error rasio yang tinggi, ini bisa dipastikan lah, probabilitas lu bakal jelek. Salah satu buktinya ya di channel Premium 354 ini. Sedangkan sebaliknya nih, ketika lu memiliki error rasio yang bisa dibilang jelek lah gitu, negatif bahkan, probabilitas lu diharuskan tinggi. Dengan probabilitas yang tinggi ini, consecutive loss itu lebih kecil buat terjadinya. Dengan semakin jarang yang terjadi consecutive loss, chance gua atau mungkin kalian yang sebagai investor untuk lolos di profit itu jadi jauh lebih tinggi. Nanti untuk masalah profitnya kan kita tinggal ngaturin tentang masalah risk pertanya atau dari risk manajemennya, bagaimana cara mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pro firm. Dimana ini gue bilang pasarannya, bahwa hampir semua channel di analis Trader Family ini itu memiliki pola yang sama, probabilitas rendah, error rasionya positif. Ini contohnya tadi yang Premium 354. Gue ngambil lagi ada Honeybee 777. Kalau kalian lihat tuh probabilitasnya ini, ya bisa kalian lihat juga nih yang hijaunya kecil banget, yang merahnya panjang banget. Dan kalau bisa kita ngeliat lagi di bagian error rasionya, lagi-lagi, ini mendekati 1:4. Ini sekali lagi membuktikan ya kata-kata gue bahwa error ratio itu selalu terhubung lah sama yang probabilitas, sudah nggak mungkin bisa dipisahin. Kita lihat lagi ke channel berikutnya sebagai bukti. Gold Killer 692. Probabilitasnya lihat. Profit settle-nya berapa, loss settle-nya berapa. Dan kita lihat lagi ke error rasionya. Lagi-lagi mendekati 1:4. Nggak masalah. Channel lain lagi kita lihat nih. Salah satu yang direkomendasi juga oleh Pak Tito ya. FX Gorontalo. Lihat probabilitasnya. Ini juga sama nih. Hijaunya kecil, merahnya panjang. Tapi kalau bisa kita lihat error rasionya, lagi-lagi 1:4. Nah, channel terakhir nih, mungkin channel kesayangan kita lah ya, RZZ82 ini. Kalau bisa kita lihat juga nih, salah satu channel dengan subscriber yang cukup gila banget. Ini juga sama, probabilitasnya ya emang lebih baik lah, nggak separah yang tadi. Tapi error rasionya juga ya nggak sampai segitu, ini kurang lebih error rasionya 1:2. Dimana hampir semua channel ini yang gue cari gitu ya, atau coba gue cek satu persatu, kurang lebih kayak gitu lagi datanya. Probabilitas rendah, error ratio tinggi. Ya emang ada beberapa sih. Cuman ya yang punya error ratio negatif itu hampir nggak ada.
Tapi bukan berarti gue nggak tahu ya. Gue tahu emang kalau di aplikasi Traders Family itu, lu error negatif itu nggak boleh sampai negatif banget gitu. Ada batasnya. Kalau nggak salah cuman, kalau nggak salah ya, di mana risk lu 1, at least take profit lu 0,5-nya gitu. Ya, tapi itu bisa kalian sesuaikan lah. Itu kalian dengan metode kalian, kalian bisa pikirin sendiri, nggak perlu gue ajarin. Cuman juga seperti kalau kalian nonton ya video Patito yang minggu lalu, gimana di situ dijelasin tuh bahwa rata-rata ketika kita ngomongin soal channel, itu pasti balik lagi ke namanya harga. Dimana tiap channel ya nggak memiliki pilihan lain. Lagi-lagi soal perang harga. Tapi ketika kalian memiliki keunikan khusus nih, dimana kalian memiliki metode yang probabilitasnya tinggi, terus ya error rasionya mungkin unik, pasti kalian menarik investor-investor yang juga lebih unik dan mungkin lebih tertarik dengan channel kalian. Dan tips berikutnya dari gue adalah memilih pair yang juga tidak pasaran. Dan ini mungkin hal yang juga udah pernah dibahas oleh Pak Tito ya. Dimana kalau bisa kalian ngeliat di layar ini, adalah salah satu cuplikan dari salah satu video di Traders Family ya, yang seperti dibahas juga. Dimana berdasarkan datanya, itu rata-rata para analis itu selalu memfokuskan pada pair XAU USD. Dan yang seperti Pak Tito juga sampaikan, kalau bisa kalian cuma fokus di XAU USD, itu pasti nggak bakal ada ujungnya. Kalau bisa kalian bisa ngasihin profit tinggi, itu pasti banyak banget nih analis-analis lain yang mungkin ke depannya bisa menghasilkan sinyal yang lebih tinggi lagi profitnya di XAU USD. Sehingga hal ini tidak menciptakan sebuah keunikan lah. Even bagi gue seorang investor yang mengcopy kalian untuk join ke Profirm gitu ya. Kadang tuh kalau bisa kalian cuma fokusnya ke XAU USD, gue cek channel lain XAU USD, itu mau nggak mau gue cuma pilih channel yang memiliki profitnya paling tinggi gitu. Kalau bisa ada satu channel yang fokusnya kayak XAU USD doang, tapi profitnya gede. Terus ada satu channel lain, itu juga sama nih, ada fokus utama ke XAU USD, tapi profitnya nggak terlalu gede lah. Cuman mungkin secara variasi pair ya, dia lebih menarik gitu, lebih banyak variasi pair ya. Mungkin kalau bisa gue ngambil contoh, mungkin dia di Euro USD dia ada cukup main transaksi yang cukup banyak lah. Dan secara profit cukup oke. Mungkin gue secara pribadi ya, gue bakal lebih tertarik buat ke pair yang kedua gitu. Bukan pair kedua, tapi channel yang kedua maksud gue. Karena dengan memilih dua pair, itu kurang lebih ya bisa mendiversifikasi lah resiko gue. Dimana kalau gue cuma fokus ke channel pertama tadi, yang cuma fokusnya ke XAU USD doang, ketika terjadi consecutive loss, ini nggak ada pair lain yang bisa ngebantu untuk ngedorong resiko atau loss yang udah kejadian gitu. Jadi kalau udah kena consecutive loss, gue cuma bisa diem dan terpenung aja gitu, natepin nasib sambil liatin portofolio gue yang makin turun. Tapi kalau bisa ada channel yang memiliki variasi pair, dan resikonya juga cukup bagus, mungkin aja nih XAUUSD-nya nggak sebagus yang tadi gitu profitnya. Cuman ketika XAU-nya loss, itu bisa di cover sama Euro USD. Dan dengan gue melihat hal ini gitu, gue pasti bakal lebih tertarik buat milih channel yang kedua. Jadi saran gue nih buat kalian yang mungkin menjadi analis dan kalian masih fokusnya ke gold lagi, ke gold lagi. Kalau nggak ke gold, ke GBP-JP ya. Saran gue mungkin kalian mulai crossing pair lah. Kalian mungkin mulai cari-cari pair-pair apa aja sih yang lebih menarik gitu. Dimana di sini udah ada listnya dari Pak Tito ya. Kalian mungkin bisa mulai dari yang paling rendah gitu, kayak Euro GBP, atau mungkin yang cukup standar lah, Euro USD atau GBP USD gitu, yang nggak terlalu tinggi juga tingkat persaingannya. Dimana dengan kalian memiliki diversifikasi pair yang cukup banyak, pasti kalian juga akan menarik lebih banyak investor, terutama investor-investor yang mungkin emang memiliki kecenderungan terhadap satu pair. Mungkin kayak gue kenal lah beberapa investor yang emang lebih sukanya sama pound, ada yang lebih sukanya sama USD JPY. Rata-rata malah ya, para investor itu nggak terlalu suka sama gold. Tapi ya tetap lagi, kalau bisa kalian mau tetap fokus di gold ya silakan, tapi mulailah coba diversifikasi ke pair yang lainnya ya. Tips berikutnya dari gue adalah jangan terlalu fokus pada resiko portofolio secara holistik. Dimana ini merupakan salah satu statement yang gue bilang bisa diperdebatkan lah ya. Dimana itu banyak banget para analis di Traders Family yang mungkin ketika dia sudah menyentuh gitu batas rata-rata ruginya, dia mengurangi frekuensi sinyal yang diberikan. Mungkin ini hal yang juga diajarkan oleh Pak Tito ya. Dan mungkin ini hal yang emang tepat lah. Tepat dengan syarat khusus. Di mana syarat khususnya adalah ketika kalian melihat portofolionya secara holistik. Mungkin kalau bisa kalian lihat portofolio secara holistik dan kalian sudah menyentuh batas rata-rata kerugian, itu hal yang lumrah dan normal banget buat kalian mengurangi jumlah frekuensi pemberian sinyalnya. Cuman buat beberapa investor nih, mungkin seperti gue ya, yang kalau gue emang mencari konsekutif loss-nya rendah, sangat kecil banget lah kemungkinan gue buat copy salah satu channel itu secara menyeluruh di semua pair ya. Pasti gue bakal copy itu secara custom lah. Gue bakal pilih cuma pair-pair tertentu aja yang gue rasa cocok sama gue. Dan yang gue rasa cocok sama gue adalah yang memiliki probabilitasnya tinggi. Kalau bisa gue udah ngerasa nih, mungkin kalian channel itu pairnya cukup banyak lah, ada 5 pair atau 6 pair. Dan di situ gue cuma copy 2 pair doang.
Mungkin kalau bisa kalian lihat secara holistik gitu, secara semua sinyal di 6 pair ini, mungkin kalian udah nyentuh batas kerugian rata-rata bulanan kalian gitu ya, sebagai analis di Trader Family. Cuman, terus tiba-tiba kalian mengelola resiko tiba-tiba berubah gitu. Jumlah frekuensi sinyal yang diberikannya menurun. Apalagi menurunnya itu di pair yang mungkin cuma gue copy gitu, yang cuma 2 pair tadi yang gue copy. Ini hal yang cukup merugikan bagi gue. Karena kalau bisa kalian lihat secara portofolio holistik, mungkin emang ruginya udah cukup besar. Tapi buat investor seperti gue yang cuma copy sebagian, mungkin batas rugi yang terjadi di 2 pair ini nggak sebesar yang terjadi melalui 6 pair tadi. Dengan begitu sebenarnya gue nggak ada masalah nih kalau bisa kalian dari 2 pair tadi kalian fokus itu beri sinyal secara terus menerus. Even ketika portofolio kalian secara holistik itu merugi ya. Cuman sekali lagi, ini statement yang bisa diperdebatkan. Cuman ya karena gue sebagai investor yang mungkin bakal subscribe kalian juga di masa depan, ini hal yang juga harus kalian pertimbangkan. Dimana kalau bisa kalian udah nyentuh lah, bisa kerugian bulanannya. Mungkin solusi yang bisa kalian lakukan adalah tetap memberikan sinyal hanya pada di pair-pair tertentu yang kalian ngerasa itu pair yang cukup kuat ya. Jadi mungkin pair-pair yang lemah gitu, probabilitasnya rendah, RR yang nggak bagus, dan sejenisnya. Mungkin pair-pair seperti itu yang bisa kalian kurangin. Tapi untuk pair-pair yang utama kalian, itu jangan pernah kalian kurangin ya. Dan tips berikutnya adalah, jangan berhenti memberikan sinyal ketika kalian sudah mencapai target profit minimal. Ini hal yang sering banget ya udah disampaikan oleh Pak Tito di berbagai macam videonya. Di mana emang di Traders Family itu ditetapkan lah ya, batas minimal profit per bulannya supaya lo bisa naik medal. Di mana ya 200 pips. Cuman juga mungkin kan kalian tahu lah ada salah satu aturan yang mungkin cukup menyulitkan kalian gitu sebagai analis ya. Di mana kalian harus mencapai 70% minimal profit dari bulan sebelumnya. Di mana dengan hal ini kalian berusaha untuk mengkontrol profitnya. Ini ada hal yang kebalik kawan-kawan. Kalian itu nggak kontrol profit, tapi kalian itu selalu kontrolnya itu resiko. Jadi kalau bisa pair kalian atau channel kalian sudah mencapai target profit, jangan kalian malah berhenti atau mengurangi ngasih sinyalnya. Karena hal ini merugikan banget sih bagi investor, apalagi investor-investor seperti gue yang cuma fokus ke beberapa pair doang. Ketika kalian berhenti gitu ngasih sinyalnya, ya berarti kan profit yang bisa gue hasilkan juga berhenti. Kalian kan mungkin cuma ngeliat itu dari besaran pipsnya aja. Cuman gue sebagai investor, gue tuh ngedepannya dari sisi lotnya gimana. Jadi mungkin aja yang secara pips kalian besar, tapi secara lot kalau gue pakainya kecil, ya profitnya juga kecil. Jadi ini gue sangat bergantung banget dengan kelanjutan sinyal yang kalian berikan. Jadi kalau bisa kalian udah berhenti tengah jalan untuk mencapai minimal profit gitu, gue jamin banget gak bakal ada investor yang mau subscribe channel kalian. Dan ini gue jamin. Soalnya investor kan pasti mau mencari untung. Gue nggak minta untung yang terlalu muluk-muluk lah. Tapi yang gue minta adalah ketika kalian sudah mencapai target profit minimal, jangan berhenti. Gue usah takut, nanti bulan depan gue bakal susah nih. Gue bakal susah buat naik level karena profit gue kegedean. Gue usah takut begituan. Kalau emang channel kalian bagus, terus mungkin ada investor-investor yang bisa ngelirik channel kalian dan lihat performa performa channel kalian gitu ya. Pasti mereka juga ngerti lah. Bahwa ketika lu profit bisa gede banget, nggak masalah bulan depan lu nggak naik medal. Kan itu jalannya emang jalan yang panjang. Lu nggak perlu ngelangkah besok harus naik medal, besok harus naik medal. Nggak apa-apa, bulan ini turun medal dulu, bulan depan nggak dapat medal dulu, nggak masalah. Ingat, mindset itu harus long term. Jadi jangan pernah kalian berhenti memberikan sinyal ketika sudah mencapai target profit minimal. Karena ini sekali lagi gue katakan ya, gue jamin nggak bakal ada subscriber yang datang ke channel kalian. Hal berikutnya adalah memperhatikan jam posting sinyal. Dan ini gue juga sering ngomongin lah ya, bahwa kadang-kadang tuh yang menjadi masalah adalah ketika kita pengen copy sinyal kalian ke Profirm, itu kita nggak bisa copy secara otomatis ke broker MRG ya. Dimana rata-rata Profirm gitu, nggak ada yang kerjasama sama broker MRG. Pasti rata-rata dari mereka pakainya Voyet, C-Trader, atau DX-Trade, dan sebagainya macamnya lah. Dimana kalau bisa kita mau copy ke broker-broker tersebut, mau nggak mau kita masukin secara manual. Dan sekali lagi nih gue tekanin ya, otomatis hanya bisa berlaku di broker yang bekerja sama dengan Traders Family, yaitu broker MRG. Dimana ketika kalian ngeposting itu, jam itu sangat berpengaruh banget gitu. Mungkin kalian kalau nggak masalah lah, kalau bisa emang kalian tipikal-tipikal yang jamnya itu cukup unik gitu, bisa jam 1 malam, jam 2 malam. Tapi yang gue harapkan adalah, kalian memposting jamnya itu secara konsisten. Jadi kalau bisa kalian emang postingnya di jam-jam yang ke-12 malam, 1 malam, fokus aja di jam-jam tersebut. Dan kalau bisa kalian fokusnya di jam-jam pagi sampai sore, ya kalian fokusnya di jam tersebut. Jangan ketika kalian sudah posting sinyalnya di pagi hari, tiba-tiba nanti jam 1 malam ada sinyal lagi. Terus nanti jam 6 pagi ada sinyal lagi. Jam 2 siang ada sinyal lagi. Gimana kalau bisa kalian lihat secara rotasinya, ini hampir 24 jam yang nggak bisa keprediksi gitu. Dimana
jam posting sinyal kalian itu cukup random, itu kita sebagai investor yang berusaha untuk loss perform, itu kesulitan untuk mengikutinya. Di mana ya siapa juga gitu yang bangun 24 jam. Mungkin kalau emang punya tim ya bisa kejadian, tapi buat beberapa investor kan nggak punya tim apa yang sebesar itu. Jadi kalau bisa kalian cobalah kontrol gitu jam-jam kalian posting sinyal. Sebenarnya kontrolnya cukup bikin ini cukup seragam aja lah. Misalnya kalian milih selama sehari itu ada 5 waktu lah. Mungkin jam 6 pagi, 9 pagi, 11 siang, jam 3 sore, dan jam 6 sore. Dan setelah itu kalian nggak bakal posting sinyal. Ya itu mungkin hal yang bisa kalian coba. Dan mungkin kalau bisa kalian coba dan kalian perhatikan, itu mungkin bisa menaikkan probabilitas kalian ya. Cuman ya emang cukup random sih. Tapi ya bisa kalian cobalah. Hal berikutnya nih, salah satu hal yang krusial banget nih. Kalian jangan terlalu sering mengubah sinyal yang belum running. Dan gue yakin kalian ngerti lah sebagai para analis ya, gimana kita itu bisa mengubah sinyal kita ya, kayak stop loss, take profit, dan sejenisnya lah ya, selama sinyal kita itu belum running. Dan hal ini menyulitkan kita juga sebagai investor buat nge-copy kalian. Dimana kalau bisa kalian, kita bisa udah nge-copy kalian gitu ya, sinyal yang pertama kalian berikan. Terus tiba-tiba nanti beberapa jam kemudian, tiba-tiba kalian update sinyalnya, kalian ubah gitu, dari stop loss-nya, take profit-nya, dan sebagainya. Ini bikin kita sebagai investor harus kerja berkali-kali lipat. Dimana kalau kalian sebagai analis ya, mungkin kalian mau bilang ini sebagai bentuk kontrol resiko dan sebagainya gitu. Cuma kita sebagai investor, kita nggak suka kerjain terlalu banyak. Ketika kita udah ngeluarin uang, kita pengen kerja yang jauh lebih sedikit. Jadi kita pengen kalau bisa udah ada notifikasi sinyal, kita posting sekali, ya udah kita tunggu aja sampai ini kena stop loss atau kena take profit. Jangan setiap beberapa jam sekali kalian ubah lagi stop loss-nya gitu. Kan ini hal yang bikin kita cukup ragu sebenarnya, kalian tuh dalam metodenya itu cukup fix atau metodenya nih lebih mengandalkan perasaan. Jadi saran gue coba ya, kalian ketika kalian udah posting gitu, kalian pasti SL-nya di mana, take profit-nya di mana, dan jangan diubah-ubah. Dan tips terakhir yang mungkin bisa gue berikan adalah memberikan tanda kalau kalian ada tipikal seorang analis yang mengandalkan news. Dimana ya seperti yang gue bilang, ketika kita menganalisis gitu sebuah analis tipikal yang news trader, itu pengelolaan resikonya beda lagi tuh sama para analis yang gak terlalu mengandalkan hal-hal fundamental. Dimana kalau bisa kalian mengandalkan news, secara risk per trade, secara jumlah lot dan sebagainya gitu, itu sangat berpengaruh banget gitu. Dan kalian bisa lah memberikan tanda dengan bisa kalau kalian emang sedang dalam mengandalkan news gitu ya. Mungkin dalam jam-jam news, kalian memberikan sinyal yang cukup konsisten gitu. Jadi ketika news itu kalian selalu beri sinyal, dan mungkin jamnya mirip-mirip lah. Mungkin 30 menit sebelum jamnya rilis, atau ya berapa menit pun itu lah. Dengan hal begitu, kita bisa menyadari pattern kalian gitu sebagai seorang analis. Kalau kalian seorang news trader, itu memudahkan kita buat mengontrol resikonya. Dimana kalau kalian tahu ya, investor itu akan selalu subscribe channel kalian secara berkepanjangan ketika investornya itu juga mengalami keuntungan. Kalau investor aja tiba-tiba rugi, channel kalian posisinya patternnya agak sulit diprediksi, risk per trade pun nggak bisa terhitung, ya pasti potensi kita rugi itu pasti jauh lebih tinggi daripada profitnya. Jadi kalau bisa kalian tipikal analis yang memiliki pattern yang udah cukup kelihatan, coba makin ditonjolkan. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Jadi kalau bisa kalian pengen menjadi analis pilihan nih, mungkin analis-analis masa depan yang bisa mendulang subscriber dalam jumlah yang banyak, tolong kalian kan fokuskan kepada saran-saran yang gue berikan tadi. Karena gue cukup yakin lah dan cukup jamin lah, platform itu pasti akan lebih masuk ke Indonesia, pasti bakal lebih masif lagi. Ini soalnya di negara-negara tetangga gitu, seperti Malaysia, itu pergerakan industri platform itu bergeraknya cukup drastis banget. Kalau bisa kalian nggak percaya, kalian bisa cek di Google Trend, dan kalian bisa ngeliat di lokasi Malaysia, pencarian platform itu naiknya drastis banget. Di Indonesia, udah mulai naik, tapi masih gue bilang cukup kecil lah. Dan kalian bisa lihat sendiri lah. Indonesia itu kan tipikal negara yang selalu ngikut-ngikut tren luar gitu. Dan gue cukup yakin pasti di masa depannya, para trader yang emang fokusnya di industri platform pasti akan tumbuh jauh lebih banyak lagi. Dan ini kesempatan kalian untuk mempersiapkan channel kalian untuk menangkap para investor-investor yang memiliki tipikal yang sama seperti yang tadi gue sebutkan. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.